Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kipas yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, kita di video kali ini akan membahas tentang sidechains. Nah udah nggak usah lama-lama teman-teman, karena videonya kayaknya akan sedikit panjang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Tolong simak dengan lengkap biar kalian tidak bingung. Sebenarnya simple, sederhana. Ya semoga tidak terlalu panjang deh, gitu aja. Langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada satu sampel project yang ya instrumennya lumayan kompleks gitu ya. Kemudian vokalnya cuman 2 orang, cewek cowok. Nah, di sini nanti aku mau praktekin bagaimana sih caranya kita bermain sidechains. Tapi sebenarnya tidak hanya di vokal saja, nanti aku akan coba praktekkan di instrumen yang lain seperti kick dan bass, kemudian gitar, di piano, dan lain sebagainya. Jadi kalian simak videonya ini secara lengkap biar tidak ada kebingungan lagi atau keresahan lagi teman-teman, gitu ya. Jadi di sini aku akan membahas sidechains khusus menggunakan F6 teman-teman. Ini dia F6-nya by Wave. Nah mungkin ini sudah banyak sekali teman-teman punya. Kalau kalian pengguna Wave pasti kalian punya F6 ini teman-teman. Nah di sini ini adalah di track pianonya teman-teman. Tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya F6 ini atau track piano ini tersidechains oleh vokalnya. Baru dia bekerja teman-teman. Nah ketika tadi solo piano dia tidak bekerja, ya kan? Nah sekarang vokalnya coba tak buka. Nah vokalnya aku buka nih. Sudah adakah yang gantikanku? Baru dia sidechainsnya aktif. Nah, jadi piano di sini ke sidechains dengan vokal. Begitupun nanti dengan kick dan drum, kemudian gitar dengan vokal itu ada sidechainsnya juga. Tapi yang pertama, poin yang pertama adalah bagaimana cara kita mengaktifkan sidechains tersebut teman-teman di EQ F6 by Wave. Nah caranya sangat simpel sekali teman-teman. Jadi cara yang awal adalah kalian tentukan di mana titik ataupun bandwidth, frekuensi mana yang ingin kalian sidechains. Nah di kasus di sini itu yang pertama ada di 1000 Hz teman-teman. Sudah ada. Nah di 1000 Hz ini adalah poin atau frekuensi yang akan aku sidechains dengan vokal, karena vokal itu energinya ada di 1000 tersebut, supaya energi vokal itu bisa keluar tidak tertutup oleh permainan piano yang sangat rame gitu. Nah caranya sangat gampang. Ketika ini sudah terselection teman-teman, nih frekuensi 1000-nya ini tadi. Nah kemudian kalian atur range-nya mau seberapa dalam nih. Sudah adakah yang gantikan? Mau seberapa dB dia ngekatnya gitu. Sudah adakah yang gantikan? Nah kemudian di sini ada threshold, ya seperti kompresor lah pada umumnya. Threshold kalian setting. Sudah adakah yang gantikanku? Yang kawat. Nah itu sudah, cuman itu aja yang aku atur paling. Terus Q-nya di sini itu seberapa lebar bandingnya ya. Adakah yang gantikanku? Penggunaan EQ pada umumnya sudah tahu dong ya. Ya. Di sini aku cuman mau mempraktekkan sidechains-nya dengan dynamic EQ-nya. Nah, kemudian di sini ada attack release juga, teman-teman. Seperti kompresor persis. Jadi ada attack release-nya. Seberapa cepat dan seberapa lama dia akan bekerja. Sudah adakah yang gantikanku? Nah gitu. Oke, setelah frekuensi ini terseleksi dan kalian sudah setting thresholdnya, range-nya. Nah di keadaan default, oke, di keadaan default EQ F6 itu akan berada di sini teman-teman, berada di in. Nah berada di in ini teman-teman. Maka sidechains-nya tidak akan aktif. Tuh.
dia akan bekerja. Padahal vokalnya kan tidak bunyi karena dia berada di posisi in. Nah, biar dia bekerja sebagai side change, maka kalian beralih ke X. Nah, jadi di sini ada side change source, itu kalian pindah ke X. Nah, dia akan tidak bekerja kalau vokalnya tidak bunyi. Barulah ini side change-nya aktif, teman-teman. Vokalnya tadi kita bunyikan. Sudah ada dia baru bekerja. Nah, langkah terakhir adalah di sini, teman-teman. Nah, ini aktifkan nih, di atas ini ada tombol side change. Defaultnya kan dia off. Nah, kalau off ya dia akan bekerja tanpa si vokalnya bunyi. Tuh. Tapi kalau ini kalian side change, nah vokalnya diam, maka side change-nya juga tidak aktif. Kemudian di pengaturan sini sebelah kanannya ini, teman-teman. Nah, kalian pilihlah add side change source. Nah, maka kalian tinggal arahkan mau kemana, ke vokal, ke gitar, ke drum. Nah, di sini sudah aku arahkan ke master vokal. Oke, ini sudah aktif. Begitupun nanti dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Nih di frekuensi sini ya tadi. Sudah adakah yang gantikanku? Di frekuensi 4000 juga aku side change. Sama caranya seperti itu tadi, teman-teman. Kalian atur range-nya, threshold-nya, attack release, kemudian beralih ke X. Sudah sesimpel itu. Frekuensi yang lainnya tuh kan masih default, ada di in, ada di in, ada di in. Nah, dia tidak akan bekerja. Sudah adakah gitu. yang Jadi kalau kalian masih mau EQ lagi, si pianonya juga masih bisa tanpa ke side change. Yang penting di sini kalian arahnya in. Sudah adakah yang gantikanku? Sesimpel itu side change, teman-teman. Nah, di sini ada satu contoh lagi. Aku akan contohkan di synthesizer, ada enggak ya? Synthesizernya ada. Nah, synthesizer dengan stringnya juga sama, teman-teman. Sudah adakah yang gantikanku? Kalau vokalnya mati, dia full. Vokalnya nyala, dia akan aktif. Sampai hal-hal tak perlu, kalau bisa jangan buru-buru. Kalau bisa. Nah, gitu. Terus di sini beberapa instrumen aku side change dengan vokal, teman-teman. Gitar juga aku side change. Nih. Vokalnya nyala. Yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Nah, itu juga ke side change. Kemudian ada lagi, ini yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah bass dan drum, teman-teman. Tuh. Ketika kicknya mati, bassnya akan full range atau tidak kepotong. Tapi ketika kicknya nyala, bassnya akan ke side change. Nah, jadi ada banyak sekali hal yang bisa di side change, teman-teman, tergantung kreativitas kalian dan tergantung kebutuhan kalian. Jadi nanti pertanyaannya, terus yang perlu di side change apa aja? Nah, kalian ketahui tujuannya dulu, teman-teman. Untuk apa? Di sini kenapa kok aku ada gitar aku side change dengan vokal, piano aku side change dengan vokal? Supaya apa? Supaya ketika instrumen yang rame ini tadi, si vokal tetap bisa terdengar dominan, tetap bisa terdengar di depan. Maka dengan side change. Tapi begitu vokalnya diam, mungkin pas interlude atau intro atau ada melodi-melodi tertentu, maka instrumen-instrumen itu akan kembali ke suara aslinya atau ke frekuensi aslinya, di mana dia akan mendominasi gitu. Nah, jadi vokalnya akan aman. Terjadi juga di kick dan bass itu tadi. Ketika kicknya bunyi, maka bassnya akan sedikit mengalah. Supaya apa? Supaya kicknya bisa lebih keluar lagi, tidak ketutupan oleh si bassnya. Nah, itu bisa kalian terapkan untuk instrumen-instrumen yang lainnya. Mungkin kalian mau menonjolkan melodi gitar ketika interlude. Nah, kalian side change tuh leadnya dengan piano, dengan
rhythm gitarnya dengan string section. Kemudian kalian mau menonjolkan orkestranya di part-part tertentu, ya sudah, orkestranya itu kalian sidechain dengan instrumen-instrumen yang sekiranya akan memasking atau menutupi dari orkestra tersebut gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari sidechains yang sederhana ini, tapi bisa membuat hasil mixingan kalian itu lebih ngeblend teman-teman, lebih masuk, lebih match, lebih matching gitu. Contoh ya di lagu ini teman-teman, kita dengarkan secara keseluruhan ya. Nih. Yang kau tunggu, sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru. Nah, dengan instrumen yang kompleks, dengan vokal yang cuman 2 ini, bahkan ada solo vokalnya juga, itu tetap terdengar match, tetap terdengar bisa keluar vokalnya dengan fitur sidechains. Dan sangat gampang tadi ya teman-teman, tinggal dengan F6. Jangan lupa step-stepnya tadi ya, ketika kalian buka F6, kemudian kalian pilih frekuensinya, kemudian kalian atur range-nya dan threshold-nya, begitu juga dengan attack release, kemudian kalian beralih ke X. Oke, ke X. Nah, kemudian kalian aktifkan sidechains di bagian atas, kemudian kalian pilih source-nya mau kemana. Nah, ini source-nya aku ke kick teman-teman. Untuk bassnya ini tadi ya, ke kick. Yang kau tunggu dan gantikanku. Nah gitu, jadi ini bisa kalian sourcekan kemanapun setelah ke kick. Misal kalian bassnya mau sidechains ke vokal juga nggak apa-apa gitu, mau kalian sidechains ke piano juga bisa gitu. Jadi tidak hanya satu track saja, tapi bisa beberapa track sekaligus dalam satu EQ atau dalam satu F6 ini. Ya gitu aja teman-teman. Aku rasa cukup jelas ya teman-teman. Video ini ternyata tidak terlalu panjang dan ya memang simple aja. Aku harap kalian sudah paham, sudah jelas. Silahkan dipraktekkan keampuhan dari sidechains ini. Penggunaannya sudah banyak sekali sebenarnya di video-videoku. Cuman kemarin masih pada nanyain gimana caranya ngaktifin sidechainsnya di F6. Nah ini aku bahas lagi gitu teman-teman. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalian komen-komen aja di bawah, nanti aku akan balas, aku akan jawab. Kalau perlu aku akan buatkan videonya untuk kalian semuanya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.